Meski kita sudah membahas sejumlah berita utama selama pekan ini, namun masih banyak peristiwa dan momen penting dalam pekan ini yang bisa kita review kembali dan sayang untuk dilewatkan. Berbagai momen penting ini sudah kami rangkum dengan apik dalam Weekly Review Metro This Week. Apa saja peristiwa tersebut? Mari kita simak bersama Weekly Review berikut ini. Senin pekan ini hingga hari Rabu lalu, puluhan pedagang dan perajin tahu tempe di sejumlah daerah melakukan aksi mogok jualan dan produksi. Aksi ini dilakukan menyusul harga kacang kedelai yang terus melonjak. Pemerintah dinilai gagal menstabilkan harga kedelai menyusul tingginya harga komoditas. Kenaikan harga kedelai ini tak ayal memukul industri tahu dan tempe hingga mendorong sejumlah produsen tahu dan tempe di sebagian wilayah Indonesia mogok berproduksi. Mogok produksi tahu dan tempe antara lain terjadi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sukoharjo, Kendal, Magelang, Yogyakarta, dan Bengkulu. Bahkan harga kedelai sempat mencapai Rp9.400 hingga Rp10.500 per kilogram. Sementara Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memastikan akan mendistribusikan 315.000 ton stok kedelai untuk menjamin ketersediaan pasokan kedelai dalam negeri. Selain itu, Gita sudah mengeluarkan izin impor kedelai untuk mengisi stok kedelai hingga akhir tahun. Sangat bisa dipastikan dan digarisbawahi bahwa stok nasional ini ada lebih dari 300.000 ton, yaitu 315.000 ton. Itu sangat mencukupi untuk kebutuhan sampai akhir bulan Oktober. Dan di luar 315.000 ton ini kita sudah keluarkan izin yang untuk mendatangkan stok tambahan yang semestinya akan tiba dalam 1 bulan ke depan ini. Seorang anggota Provos Pol Airut Bribka Soekardi tewas setelah ditembak sekelompok orang tidak dikenal saat sedang mengendarai sepeda motor dari arah Menteng di jalur lambat Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Penembakan ini terjadi Selasa malam sekitar pukul 22:20 waktu Indonesia Barat, tepat di depan gedung KPK. Bahkan wartawan dan sejumlah orang yang berada di sekitar gedung KPK mengungkapkan sempat mendengar 3 kali tembakan. Berdasarkan rekaman kamera CCTV di gedung KPK, pelaku penembakan terdiri dari 3 orang yang mengendarai 2 sepeda motor. Saat peristiwa penembakan terjadi, Bribka Soekardi sedang mengawal 6 truk yang mengangkut material untuk lift dengan tujuan Rasuna Tower Kuningan, Jakarta Selatan dari arah Pelabuhan Tanjung Priuk. Polisi meyakini penembak Bribka Soekardi di depan gedung KPK Selasa malam dilakukan oleh pelaku yang terlatih. Ini terbukti dari tembakan pelaku yang mengenai bagian vital tubuh korban. Polisi juga telah mengamankan 2 proyektil dan selongsong peluru yang didapat dari tubuh korban. Kalau kita lihat bagaimana cara atau bisa katakan itu merupakan modus operandi dari pelaku penembakan, maka kita melihat bahwa yang menggunakan senjata api dan menembak korban ini orang yang sudah terbiasa menggunakan senjata. Sementara itu, pada Jumat malam penembakan terhadap polisi kembali terjadi. Seorang anggota Sabara Mabes Polri menjadi korban penembakan orang tidak dikenal di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Korban ditembak di bagian kaki, sementara pelaku merampas motor korban. Diduga motif penembakan adalah pencurian kendaraan bermotor. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Roni Sompi menjelaskan saat kejadian Bribtu Ruslan sedang libur dan tidak mengenakan seragam Polri. Korban masih menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bidang Komersil SKK Migas, Popi Ahmad Nafis, Selasa pekan ini diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus suap kegiatan dan pengelolaan di SKK Migas yang menjerat Rudi Rubiandini. Terkait kasus ini, KPK telah mencegah Popi untuk bepergian ke luar negeri sejak 14 Agustus lalu. Selain mencegah Popi, KPK juga mencegah Kepala Divisi Komersil Minyak SKK Migas Agus Sapto Raharjo dan Kadif Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman, serta 2 pihak rekanan, yakni Presiden Direktur PT Parnaraya Group Arta Meri Simbolon dan Presiden Direktur PT Zirotech Febri Prasetyadi Suparta, serta Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno. Sementara itu, Menteri SDM Jero Wacik menjawab dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus suap SKK Migas. Jero mengaku tidak tahu menahu soal suap di SKK Migas dan menyerahkan semuanya kepada proses hukum di KPK. Nama Jero Wacik dikaitkan dengan temuan uang tunai $200.000 Amerika di ruang kerja Sekjen ESDM Waryono Karno di Kementerian ESDM Jalan Merdeka Selatan, Jakarta beberapa waktu lalu. Mengenai hukum ya, gini, saya selalu patokan saya, urusan hukum biarkan hukum yang bekerja. Ya, KPK sudah bekerja, kita hormati KPK.
Ya, kita hormati saja. Nanti biarkan hukum yang bekerja, jangan dicampur-campuri, ya. Jangan dicampur-campuri ini itu, ya. Biarkan hukum yang bekerja, kita percayakan pada KPK. Setelah Irjen Polisi Joko Susilo divonis 10 tahun penjara, kini giliran Budi Susanto yang merasakan kursi panas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rekanan mantan Kakor Lantas Irjen Polisi Joko Susilo dalam proyek simulator SIM ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta awal pekan ini. Jaksa menuduh Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi itu bersama Joko Susilo menggelembungkan harga simulator SIM. Penggelembungan ini terjadi pada proyek pengadaan simulator SIM Korlantas Polri tahun 2011 yang mengakibatkan negara rugi sekitar 144 miliar rupiah. Namun usai persidangan, Budi Susanto menegaskan ia merasa tertipu oleh Direktur PT Inovasi Teknologi Sukoco S. Bambang. Saya mau cari keadilan di sini. Bagaimana orang sudah nipu, sudah masuk di penjara, cukup. Merasa ditipu sama Pak Joko, bagaimana nih Pak? Sama Sukoco S. Bambang. Tidak ada urusan. Sidang pengadilan tindak pidana korupsi dalam perkara suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Ahmad Fatana kembali digelar. Seorang pengusaha yang dihadirkan menjadi saksi, yakni Komisaris PT Prima Karsa Sejahtera bernama Billy Gan, mengungkapkan Fatana meminta uang $10.000 Amerika Serikat atau 100 juta rupiah lebih sebagai perkenalan agar mendapat proyek di Kementerian Pertanian. Namun meski uang telah melayang, Billy Gan tak kunjung mendapat proyek di Kementerian Pertanian. Waktu itu tender pupuk, nilai proyeknya berapa Pak? 52 miliar. 52 miliar. Itu menang nggak Pak ke PT PKS itu? PT PKS nggak menang juga Pak? Nggak menang ya? Walaupun sudah diurus Pak Fatona Pak ya? Selama ini walaupun ada Ahmad Fatona, ada Pak Lutfi di sana, nggak pernah menang Pak ya? Nggak pernah menang ya? Satupun Pak. Oh tidak ada hubungan. PT PKS ini nggak pernah menang pada daftar. Belum eksis, terlalu eksis itu. Belum Jadi jalan. selama ini belum pernah memenangkan proyek satu pun tidak. Walaupun yang 52 miliar itu sudah ditransfer dana ke Bapak waktu itu belum jadi. Kan itu kan dia punya surat apa sih? Kalau nggak salah itu untuk kepentingan Sony dan kawan-kawan juga. Ada kan Sony pengennya untuk operasional. Saya sih ya iyain aja. Sementara itu dalam persidangan lanjutan yang digelar Kamis pekan ini, Presiden PKS Anies Mata mangkir sebagai saksi. Kuasa hukum Anies Mata mengirimkan kurir untuk mengantar surat ke Jaksa Penuntut Umum KPK. Atas kondisi tersebut, JPU KPK akan memanggil ulang Anies Mata. Sementara adik Anies Mata, yakni Saldi Mata, hadir dalam persidangan tersebut. Keduanya tersangkut kasus ini karena mereka terlibat urusan jual beli sebidang tanah di daerah Pondok Gede, Jawa Barat, serta transfer uang berjumlah miliaran rupiah. Dalam persidangan, hakim menilai kesaksian Saldi Mata yang merupakan pengusaha di bidang event organizer dan travel ini tidak logis dan sulit dipahami. Pemilu Australia 2013 telah membuahkan hasil. Tony Abbott terpilih sebagai Perdana Menteri Australia yang ke-28. Dalam kampanyenya Agustus lalu, Tony menjanjikan kebijakan untuk menunjuk komandan militer guna melaksanakan operasi pencari suaka di perairan Indonesia, serta membeli kapal-kapal yang dipergunakan para pencari suaka. Dalam pernyataannya, Tony berjanji akan mengadakan operasi penyisiran kapal pencari suaka selama 3 bulan di lautan yang berbatasan dengan Indonesia setelah ia terpilih. Saya percaya bahwa Perdana Menteri Australia yang baru dan Menteri Luar Negerinya tidak akan mencari-cari masalah. Karena selama ini hubungan sudah baik dan apa yang sudah dicapai dengan antara pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Australia terdahulu adalah sesuatu yang diperjuangkan cukup lama. Penolakan atas rencana serangan militer Amerika Serikat ke Suriah semakin menguat. Selain sejumlah negara di G20 terutama China dan Rusia, masyarakat dan anggota Kongres Amerika Serikat juga menolak. Ratusan warga Amerika Serikat juga berulang kali beraksi damai di depan Gedung Putih. Para pengunjuk rasa tidak menyetujui aksi militer karena hal tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan masalah dan malah akan menambah korban. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama pun menegaskan pihaknya siap untuk menghentikan serangan ke Suriah bila Presiden Bashar al-Assad bersedia menyerahkan senjata kimianya. Paling tidak, menurut Obama, rencana pembatalan serangan ke Suriah ini diputuskan selama 2 pekan menjelang pemungutan suara Kongres Amerika Serikat. Dengan pertimbangan bahwa Assad benar-benar siap untuk menyerahkan senjata kimia miliknya.
Tetap perbarui wawasan dunia Anda dengan berita-berita terbaik Kas Metro This Week sepanjang pekan ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Nina Melinda mohon pamit. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa pekan depan dalam hari dan jam yang sama. Selamat malam.